Ya, selamat sore. Selamat sore, Nurul. Ya, Dewan Asu, Natalia Asu, Simon Wetapo, dan Emma Asu. Apa yang sudah kita pelajari baru saja di sore hari ini menjelang pukul 4? Sore ini kami belajar membuat narasi atau karya cerita. Ya, kita akan mulai dari Simon untuk menceritakan mengenai apa yang ditulis, bentuk narasi, dan apa yang ingin disampaikan kepada pembaca. Iya, saya narasi saya tulis tadi ini apa mengenai Agus seorang pengusaha. Iya, Tapi Agus bapaknya oleh sakit dia mengorbankan ke bapak iya, kembali lagi ke bapak kembali di normal atau sembuh kembali lalu ini bapak kembalikan ini apa hartanya ke anaknya Agus. Terus nilai pesan apa yang ingin disampaikan kepada kita, kepada pembaca lewat tulisan Pak Simon Wetapo? Tulisan Jadi yang dilakukan Agus kepada bapaknya adalah berkorban ya. ya berkorban. Berarti Simon ingin menceritakan kita anak-anak, anak muda ya, harus juga mengasihi orang tua ya. Ya, Kalau orang tua sakit kita jangan melupakannya. Iya. Kita harus mengorbankan apa yang kita miliki untuk membantu kesembuhannya. Iya. Yakin? yakin. Bagaimana cerita yang ditulis oleh Simon bisa berdampak untuk Simon secara pribadi? Tadi saya tulis Agus mempunyai pengusaha tetapi dia mengorbankan untuk bapaknya. Bapaknya oleh dia sakit karena bapaknya di rumah sakit. Dia mengorbankan untuk bapaknya sembuh. Oke, nilainya seperti itu, pengorbanan seorang anak kepada bapaknya. Ya, Natalia Asu, bagaimana cerita narasi yang Natalia tulis? Apa yang ingin Natalia ungkapkan dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang muda Katolik, anak-anak SMA atau yang lainnya? Di sini saya buat cerita tentang seorang nenek dengan cucunya. Seorang nenek sakit dan cucunya berusaha untuk menyembuhkan neneknya sembuh, tetapi keluarganya tidak ada, jadi akhirnya neneknya meninggal. Dan pesan dari cerita, kita harus membantu mama atau nenek sebelum mereka meninggal. Sebelum terjadi penyesalan ya. Iya. Ketika kita tidak berbuat yang baik untuk keluarga kita, ada keluarga yang meninggal, kita menyesal ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak Natluku. Ya, Deon, ceritakan secara singkat apa yang Deon tulis dan makna yang ingin disampaikan, pesan kepada pembaca atau para remaja, para pemuda dan yang lain. Hari ini cerita yang saya buat tuh tentang seorang kepala suku yang memimpin dan menjaga dia punya masyarakat, karena seorang kepala suku itu yang bernama Bapak Kayub. Dia adalah seorang kepala suku yang berjiwa besar, berjiwa memimpin dan merangkul dia punya masyarakat dan menjaga dia punya wilayah sebagai kepala suku. Dan dia meskipun ada konflik di antara suku dengan suku yang lain, tetapi dia
selalu mengamankannya dengan pikiran yang baik, dan dia tidak menimbulkan perang, tetapi dia lebih memilih untuk menyelesaikan secara pikiran yang sehat, seperti memanggil kedua pihak antara korban dengan pelaku lalu membicarakannya dengan baik-baik. Itu ceritanya, dan pesan dari cerita ini untuk kita, terlebih khusus untuk kita generasi sekarang, jika kita menjadi pemimpin atau jika kita sudah menjadi pemimpin yang hebat, itu kita tidak harus memprovokasi orang untuk membuat masalah. Kita harus menjadi solusi untuk menjadi membawa masyarakat ke jalan yang lebih benar. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana caranya menjadi solusi. Mungkin Deon juga pikirkan ya. Ya, supaya juga menjadi jawaban untuk masyarakat. Hei, Emma Aso, bagaimana cerita yang Emma tulis hari ini, narasi? Ya baik, hari ini saya membuat cerita narasi tentang kisah nenek. Iya, nenek yang bernama Yune. Ia adalah nenek yang sangat kaya dan baik hati. Setelah suaminya meninggalkan begitu banyak harta. Setelah itu nenek berpikir bahwa harta sebanyak ini untuk diapakan. Setelah itu nenek berpikir dan ia merencanakan untuk membagikan kepada masyarakat yang tidak memiliki. Itu saja, Pak. Inti pesannya bagaimana, Emma? Inti pesannya Untuk kita semua. untuk kita semua, kalau kita memiliki barang atau lebih, kita harus membagikan kepada yang tidak memiliki. Oke, terima kasih banyak Natlugo. Nah, bagaimana Simon dengan Natalia untuk membuat narasi? Apakah ada kesulitan? Ada kendala atau sudah terbiasa atau bingung? Ada kendala, tetapi ini baru pertama, jadi saya ini belajar lagi di rumah. Baru pertama, oke. Ya. Iya. Terima kasih banyak Naput. Wah, kalau Natalia? Kalau untuk saya baru Iya. pertama jadi susah. Oh, masih kesulitan ya Kesulitan. dalam merangkai kata menjadi kalimat dan kalimat menjadi paragraf sehingga menjadi karya tulis atau karangan berbentuk narasi. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih, Pak. Namun dengan kesulitan, apakah masih mau belajar Natalia Nanti belajar dari rumah. atau menyerah? Masih mau belajar, Pak Guru. Masih mau belajar ya? Bahasa Indonesia atau matematika yang lebih sulit? Dua-duanya, Pak Guru. Dua-duanya. Pasti kalau sulit malas belajar ya? Belajar, Pak Guru. Oh, yakin? Yakin, Pak Guru. Simon, bagaimana? Ya, dua-duanya sulit juga, tapi Oh, saya sulit. ingin belajar. Oh, ingin belajar. Oke. Berarti harus dipupuk ya semangat belajar yang tinggi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Naputlak, Natlugulak. Wah. Terima kasih. Wah.